Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Bapa, kami boleh berkumpul bersama-sama. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Dan biarlah melalui tema baru kami belajar sesuatu ya Tuhan. Dan menjadikan Yesus Kristus yang telah bangkit menjadi Tuhan dan Raja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekedar informasi bagi kita, mungkin ada yang belum tahu, keluarga Pak Bancin sudah pindah ke Jambi. Jadi terakhir kemarin Pak Bancin, kalau nggak salah 2 minggu lalu ya, dia sudah bersama keluarga di Jambi. Jadi kita juga berdoa dan Pak Bancin, kita berdoa agar Pak Bancin dibuka hati, siapa tahu di sana bisa jadi pos PI Gereja Anglikan. Amin. Amin. Nah, pada suatu hari ada seorang pendeta, dia membawa 2 botol aqua dan diletakkan di mimbar. Karena kalau saya letakkan di mimbar di sini nggak nampak ya, nggak kelihatan. Nah, jadi kalau mimbar kita yang kayu mungkin kelihatan. Nah, diletakkan 2 dan dibiarkan di sana. Dan jemaat pun bertanya-tanya, ada apa gerangan? Kenapa mesti 2? Yang satu kosong dan yang satunya penuh. Dan jemaat bertanya-tanya sampai selesai ibadah tidak terjadi apa-apa. Demikian juga pada minggu berikutnya, pendetanya mengeluarkan botol aqua, bukan handphone ini, bentar ya. Dikeluarkan 1 kosong 1 isi. Dan jemaat juga bertanya, apa gerangan yang terjadi? Apakah pendeta ini kehausan, dehidrasi? Dan mereka tunggu sampai selesai ibadah, tidak ada yang terjadi. Minggu berikutnya, minggu ketiga, hal yang sama juga terjadi. Dan ketika khotbah yang seri khotbah yang diajarkan semakin berkembang, minggu keempat dia meletakkan lagi 2 botol aqua, 1 kosong 1 isi. Waktu dia sedang khotbah, tiba-tiba di pertengahan khotbah diambil yang kosong dan dia melemparkan ke 2 orang anak muda yang sedang tertidur. Dan setelah itu semuanya orang terdiam dan anak muda itu juga terbangun. Minggu berikutnya tidak ada lagi yang mengantuk. Tidak ada lagi yang mengantuk, semuanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh pendeta itu. Kenapa? Karena mereka takut dilempar botol aqua. Jadi jangan takut, hari ini gak akan saya lempar. Nah, inti dari cerita ini adalah ketika kita mengantisipasi sesuatu, ketika kita mengharapkan sesuatu, itu membuat kita sadar atau berjaga-jaga. Tapi ketika kita tidak mengharapkan apapun, maka kita tidak akan sadar atau berjaga-jaga. Dan saya percaya kita hari ini semuanya mengharapkan sesuatu mendengar firman Tuhan. Amin. Ya, kalau tidak nanti ini saya simpan ya, ini hanya perumpamaan. Oke. Ini hanya cerita pembawa. Oke, tema kita minggu ini dan beberapa minggu berikutnya adalah Yesus adalah Raja. Dan kita akan belajar dari 1 Samuel. Saya dan Bang Monang nanti akan bergantian minggu depan bagaimana kita belajar dari sini. Setelah orang Israel masuk tanah perjanjian dipimpin oleh Joshua, setelah Musa, Joshua ya kan. Setelah itu maka pemimpinnya diganti oleh hakim-hakim dan bergantian. Kadang-kadang berkat, kadang-kadang disiplin. Sampai akhirnya dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25, Hakim-Hakim 21 ayat 25 disimpulkan begini, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi mereka menyimpulkan semua orang berbuat apa saja mungkin karena tidak ada raja. Jadi kita akan belajar dari 1 Samuel. Kenapa? Karena dari kitab inilah awalnya cerita ini bermula. Jadi mungkin masalah kami adalah tidak punya raja. Ini saatnya kita mencari seorang raja. Dan
Kita baca di 1 Samuel 3 ayat 1 tadi. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Nah, saya mau bertanya, kenapa Samuel berada di sana? Kenapa dia menjadi pelayan di bawah pengawasan Eli? Ada yang ingat ceritanya? Ya, karena ibunya, siapa nama ibunya? Hana ya. Ibunya Hana bernazar, nanti kalau saya punya anak, saya akan berikan untuk melayani Tuhan. Makanya Samuel berada di sana. Nah, yang berikutnya kita baca dari ayat 2 sampai 7. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi Samuel beberapa kali dipanggil oleh Tuhan, tapi dia belum mengenal suara Tuhan. Itu makanya waktu dipanggil, dia sedang tidur, ya dia nggak tahu, dia pikir itu Eli. Nah, tapi bagusnya, walaupun pagi-pagi dipanggil, dia langsung bangun, gitu kan? Nah, jadi ini keunikannya. Jadi siapa yang bisa dipanggil pagi-pagi gitu, ini mirip-mirip Samuel. Amin. Jadi dia belum mengenal suara Tuhan. Jadi dia nggak tahu ini suara siapa, ini suara Tuhan atau suara hantu gitu ya. Nah, tragisnya ialah berbeda dengan Samuel yang tertidur. Banyak di antara kita yang bangun, tapi waktu Tuhan memanggil kita nggak bisa mendengar. Wah, apakah Tuhan berbicara? Tuhan berbicara. Sejak dari Adam dan Hawa, Tuhan berbicara kepada kita. Sekarang bedanya apa? Melalui firman-Nya. Makanya kita dalam pertemuan kita ada pembacaan firman. Karena Alkitab ini sudah kebenaran yang tertinggi. Jadi kalau kata saya masih bisa saudara bantah dan lain sebagainya, tapi ini sudah firman Tuhan, kebenaran yang paling tinggi. Nah, jadi Samuel terbangun dan dia belum mengenal suara Tuhan. Tapi luar biasanya, tapi Samuel sudah melayani Tuhan. Tapi kok kenapa dia belum mengenal suara Tuhan? Jangan-jangan kita juga begitu, kita melayani Tuhan, sebenarnya kita nggak mengenal suara Tuhan. Yang penting kayak apa iklan Nike itu ya, just do it, hajar aja, gimana nantilah gitu kan. Sebenarnya kita juga nggak tahu apa yang kita lakukan, kita nggak pernah mendengar dari Tuhan. Sama seperti Samuel, dia sudah berada di rumah Tuhan, tapi dia tidak mengenali suara Tuhan. Nah, kenapa firman Tuhan itu belum dinyatakan kepadanya? Kalau kita lihat bilang banyak apa? Berselema ya? Iya kan? Berserak ya? Nah, hari ini online ada begitu banyak firman Tuhan. Semua gereja online. Jangankan di luar, kita aja kita punya 4 pembicara. Wah, yang bergantian setiap minggu. Nah, saya nggak tahu itu waktu saya lihat yang lain dengar nggak ya gitu, kadang-kadang penasaran juga. Tapi saya doakan semoga didengar. Nah, hari ini ada begitu banyak firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, adakah yang kita dengar? Kenapa? Karena apa yang kita dengar, iman timbul akan pendengaran. Apa yang kita dengar akan mempengaruhi iman kita. Apakah yang kita dengar, wah pasti gawat ini, kalau begini terus masalahnya nanti akan begini, hidupmu nggak ada peluang. Lihat rumah tanggamu, lihat pekerjaanmu, kau orang yang gagal, masa lalumu seperti ini. Kau di gereja rohani, di luar gereja rohana, dan lain sebagainya. Mungkin apakah itu yang kita dengar?
Apa yang kita dengar menentukan iman kita. Dan mendengar itu sulit. Waktu saya ngomong seperti ini kan, tiba-tiba ada koin jatuh, ting gitu kan, pasti langsung semua mata lihat koin. Apalagi kalau radio kita memang sudah kita set uang gitu kan, wah ini uang. Kenapa? Karena apa yang kita dengar juga tergantung daripada frekuensi yang kita buat. Kalau kita mendengar lagu rohani pasti ke Joy FM kan, di sini apa nama radio rohaninya? Joy FM ya, Joy FM. Kalau yang dangdut beda lagi. Kalau yang lagu karo beda lagi. Kalau yang lagu karo apa? Sigamoni FM. Jangan harapkan di Sigamoni ada suara Pendeta Gilbert, kecuali lagi KKR. Nah, jangan-jangan kita juga sudah punya frekuensi sendiri. Begitu banyak frekuensi, kita sudah dari rumah punya frekuensi sendiri. Karena mendengar ini sulit. Ada begitu banyak nanti yang kita dengar. Apalagi zaman informasi hari ini di sosial media itu begitu banyak yang bisa kita baca. Inilah, itulah, dan lain sebagainya. Mendengar itu sulit. Mendengar itu memerlukan rest, ketenangan. Nanti kita masuk ke sana. Nah, jadi apa yang saudara dengar menentukan iman, dan apa yang kita dengar tergantung dari frekuensi di mana kita tempatkan. Saya berharap kita mau belajar dari frekuensinya Tuhan. Nah, kita baca kemudian dari ayat 8 sampai 11 sampai 10. 1, 2, 3. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk tiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Jadi ini detailnya luar biasa. Jadi jangan pernah berkata Tuhan berhenti sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali jangan coba-coba. Enggak. Tuhan sampai 4 kali. Dan kalau misalnya Samuel tadi perlu 5 kali, saya percaya Tuhan juga akan memanggil Samuel sampai 5 kali. Jadi jangan bilang Tuhan gak pernah berbicara kepada saya. Tuhan sudah sering berbicara kepada kita, tapi kita terlalu sibuk. Lihat apa yang dilakukan Samuel setelah itu. Dia tidur. Dalam ketenanganlah, dalam saat kita teduhlah, kita bisa mendengarkan Tuhan. Nah, kita diciptakan ini segambar dengan Allah. Waktu kita diciptakan, waktu Tuhan menciptakan dunia ini, pada hari yang ke-7 Tuhan ngapain? Istirahat. Itu makanya kita perlu saat teduh, saat kita mendengar dari Tuhan. Kalau Tuhan saja ada waktu istirahat, jangan kita langgar kodrat ilahi itu. Kita juga perlu rest, mendengar dari Tuhan. Makanya gunakan saat teduh, saat Tuhan berbicara kepada kita. Dan Tuhan tidak berhenti 3 kali. Saya percaya Tuhan juga sering ingin berbicara kepada saudara dan saya. Cuma kita terlalu sibuk. Apa yang dilakukan Samuel? Dia tidur. Dan waktu tidur, Tuhan datang lagi. Dan lihat respon Samuel. Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Nah, mungkin saya atau kita semua itu kadang-kadang terbalik. Kita bilang sama Tuhan, dengar dulu, baru Tuhan bicara, gitu kan? Kita banyaknya, wah Tuhan dengar dulu gitu kan? Kalau kita berdoa, ini permohonan saya, ini permohonan saya, ini permohonan saya, kita lapor semuanya. Tapi kita nggak pernah benar-benar mendengar dari Tuhan. Nah, melalui tema ini nanti saya rindu kita semua belajar mendengar dari Tuhan. Belajar mendengar dari Tuhan sehingga yang memenuhi kita adalah apa yang Tuhan inginkan, sehingga Tuhan menjadi Raja di dalam hidup kita. Hari-hari ini akan banyak radio-radio di luar sana, tapi apakah radio-radio itu membangun kita, membuat kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan?
Mari pasang antena kita agar Tuhan boleh berbicara dan kita mendengar. Bagaimana Tuhan berbicara? Yang pertama dan yang utama melalui firman-Nya. Dan Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami berdoa, ya Tuhan, biarlah melalui seri kami yang baru, Yesus adalah Raja. Kami semua jemaat yang LHC, ya Tuhan, boleh belajar untuk mendengar suara-Mu, dan agar gereja ini menjadi gereja yang Kau rindukan, Tuhan. Dan dalam keadaan apapun kami, Tuhan, hari ini, biarlah suara-Mu yang lembut itu boleh kami dengar untuk menguatkan, meneguhkan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.